Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 1 Desember 2021, hari biasa dalam Pekan Advent yang pertama, bertepatan dengan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 15 ayat 29 sampai dengan ayat 37. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepada mereka, "Bagaimana di tempat terpencil ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Kamu punya berapa roti?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang lebih, sebanyak 7 bakul penuh. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dengan belas kasih dan sangat berbela rasa terhadap orang banyak yang lapar dan menderita dengan membuat sebuah mukjizat. Ia memuaskan rasa lapar mereka dengan roti dan ikan yang dipergandakan. Sebenarnya, saudara saya terkasih, segala mukjizat yang Yesus lakukan itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia datang ke tengah dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk menyembuhkan segala kerusakan dosa dalam hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Dia datang untuk menyembuhkan luka-luka kita dan memuaskan segala luka-luka kita, dan untuk memenuhi rasa haus dan lapar kita akan kasih-Nya yang tanpa syarat. Ia menyembuhkan kita tidak sekedar agar kita dapat melanjutkan kehidupan kita, melainkan agar kita dapat mengasihinya secara penuh dan mendedikasikan diri kita dalam upaya membangun kerajaannya di atas muka bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memiliki hasrat dan kuat kuasa untuk menyembuhkan semua penderitaan kita. Ia ingin agar kita mengasihi kasih-Nya dan pengampunannya, sehingga dengan demikian pada gilirannya Dia akan mewujudkan kasih-Nya dan kuat kuasanya terhadap sebuah dunia yang terluka dan penuh kegelapan ini. Selagi kita menyesali serta bertobat atas dosa-dosa kita dan memperkenankan belas kasih-Nya memerdekakan kita, maka kita pun akan diubah menjadi semakin serupa dengan diri-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa kedatangan Yesus pada hari Natal hanyalah awal dari permulaan janji-Nya untuk menebus dan menyembuhkan kita manusia. Pemenuhan janji yang total lengkap akan terjadi kelak, yaitu pada saat kedatangannya kembali untuk kedua kalinya, akhir zaman, pada saat mana kita akan berjumpa dengan Yesus secara muka ketemu muka. Saudara yang terkasih,
Selama pekan pertama Advent ini, kita juga merindukan kedatangannya untuk kedua kali pada akhir zaman. Pada saat mana kita akan menyaksikan sendiri kemuliaannya dan kita pun akan mengalami penyembuhan secara total dan hidup bersama dengannya untuk selama-lamanya. Nasihat berjaga-jaga dan berdoalah sangat berguna sekali bagi kita semua yang sering lalai dan dimabukkan oleh pesta pora yang memuaskan hati sesaat. Dan saudara-saudari yang terkasih, kalau seandainya kelalaian itu terjadi dalam hidup kita, maka kitalah yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Bukan soal kelaparan karena kurang pangan, tetapi karena dosa kelalaian yang menggerogoti iman kita. Dan sadarilah bahwa seringkali kelalaian kita anggap bukan dosa, padahal dengan kelalaian bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan itu juga sebabnya setiap kali kita mengawali perayaan Ekaristi, kita mengaku dosa secara umum dan selalu menyebutkan dosa kelalaian itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bela rasamu dan hasratmu tak lain untuk menyembuhkan kami. Engkau sangat mengetahui orang-orang di seluruh dunia rindu akan kehadiranmu yang menyembuhkan, yang membuat kenyang rasa lapar dan haus. Nyatakanlah kasih-Mu dan belas kasih-Mu kepada seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.